إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi LCMA, yang sama-sama kita nantikan keberkahan dan kemanfaatan atas ilmu-ilmunya. Pengurus Yayasan Masjid Jami Al-Qayah Bapak Dr. Haji Ahmadi beserta jajarannya, pengurus DKM Masjid Jami Al-Qayah Ustadz Turjai Kusuma beserta kepengurusannya, para alim ulama, para asatid, para masyayikh, pimpinan masjid, pimpinan musholah, pimpinan majelis ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Qayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sejuk ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sama-sama nanti kita mulai pengajian pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, insyaallah dan sekaligus kami mengundang kepada seluruh jemaah bahwa di Sabtu yang akan datang, Sabtu depan, Masjid Jami Al-Qayah di hari Sabtu pagi akan mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti akan dihadiri oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Shahih dari Jakarta Barat. Untuk khitan pada pagi hari ini, satu Ahmad Rapi Priambodo bin Romdoni, yang kedua Samil Mahir Pranoto bin Bapak Sunoto, yang ketiga Albi Parjana Khairuddin bin Bapak Ngadidin. Kantong hijau pada Sabtu kemarin berjumlah Rp1.600.000. Dan bagi jamaah yang kemarin telah mengambil amplop, mungkin pada Sabtu ini akan diambil oleh panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami mohonkan kepada Ustadz Romdoni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب
زده شرفا يا ربك وكرما وتعظيما ومحابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الحسن ثم الحسين، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنت الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين، والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع قاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مرحوم مجيد من مرحوم مجيد اسم مرحوم مجيد مائن مرحوم مجيد مدني من أجباء مرحوم أستاذ أجي مرتني المرحوم أستاذ أجي موسى المرحوم أجي نمان بن بنطong مرحوم أجي ناصر بن بنطong وأصولهم وفروعهم وبهذه نياه بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الخامسة والخمسون. قال مالك ابن دينار رضي الله عنه: احبس أي امنع ثلاثا من الخصال المذمومة بثلاث من الخصال المحمودة حتى تكون من المؤمنين، أي كي تتصف بحقائق الإيمان كالمؤمنين الصادقين في إيمانهم. الكبر bitawadu'i. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, di antaranya Ustaz Nur Jaya Kusuma, Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Khairuddin Arif, Ustaz Haji Mahmud, Ustaz Herlambang, Bapak Haji Ngadiatno, Ustaz Haji Muhammad, Ustaz Haji Abdul Rahman Al-Mukarram, Bapak Ustaz Haji Muhammad Khamsin, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Haji Agus Rahman, Ustaz Sulaiman, Bapak Haji Muhammad Husin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, sehat walafiat. Para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Terus sampai penutupan pengajian. Masuk Rajab, Ramadan, Syawal, Lebaran lah gitu ya. Nggak terasa, cepat banget ya. Baiklah, pembicaraan yang ke-55. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ihbis itu imna, tahan, cegahlah. Salasan minal khisali al-mazmumah, cegahlah 3 sifat yang tidak bagus. Bisalasin minal khisali al-mahmudah, dengan 3 ciri yang bagus. Jadi ada 3 nggak bagus, dijaga dengan 3 yang bagus ya. Jadi ini pembicaraan tentang 3, nanti 4, nanti 5, 6 ya. Pengarang bukunya cakep banget ya, disusun rapi banget ya. Cegah yang 3, yaitu sifat yang nggak bagus dengan 3 sifat yang bagus. Yang pertama, al-kibru bitawadu'i, sifat takabur ya, dicegah dengan sifat tawadu. Hatta takuna minal mu'minin, supaya kamu menjadi orang yang beriman. Ai kai tattasifu bihaqaiqil iman, supaya kamu memiliki sifat-sifat iman. Kal mukminin ya, seperti orang yang beriman. As-shadiqin, seperti orang yang siddiq.
fi imanihim, di dalam iman mereka. Jadi kalau ya. Saya kalau megang-megang gini ngeri rusak ya. Jadi panitia aja dah ya, ditaruhnya segitu ya kita segitu aja ya. Kita pegang-pegang rusak ntar ya. Amplopnya di nggak kasih ntar ya. Jadi panitia lah yang tahu gitu. Jadi kalau suaranya enggak ya panitia yang paranin dah ya. Masuk kita pegang-pegang begini ya. Ya. Baik, jadi yang 3 ini nggak bagus, kita cegah dengan yang 3 supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beriman, yang shodiq ya, fi imanihim. Yang pertama al-kibru bitawadu'i. Al-kibru sombong, merasa besar, dicegah dengan tawadhu'. Tawadhu itu merendah ya. Wal kibru artinya nih, al kibru kalau bahasa kita besar ya, merasa besar, merasa sombong, merasa angkuh, merasa lebih hebat, semuanya dah ya. Huwa ru'yatun nafsi, melihat diri bi'ainil izzi, dengan mata kemuliaan. Jadi tiap-tiap orang merasa gua yang paling mulia, yang lainnya hina. Nah, itu kibar namanya itu ya. Jadi ru'yatun nafsi bi'ainil izzi, diri kita melihat dengan pandangan bahwa saya paling mulia. Itu nggak boleh ya. Karena kemuliaan itu kan sebenarnya dari Allah kan ya. Kita bisa memberi rahmat, kasih sayang juga dari Allah semuanya ya. Harusnya kita bersyukur, bukan untuk menjadi kebanggaan, apalagi dengan melihat orang lain hina. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir hayat kita. Bisa saja sekarang masih bagus nih, pas akhir hayatnya dia nggak bagus. Itu namanya su'ul khatimah. Bisa saja awalnya nggak bagus, tapi pas mau meninggal dia bagus, husnul khatimah. Jadi yang dilihat di dalam Islam itu yang akhir. Ingatin yang akhir. Innamal a'malu bil khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat yang terakhir. Yang terakhir itu maksudnya saat kita mau meninggal ya, apalagi sekarang banyak yang meninggalnya mendadak. Mendadak menurut kita, tapi sebenarnya ajalnya emang udah sampai ya. Udah ditentuin, nggak bisa berubah ya. Seperti Ustaz Komar ya, dari Masjid Al-Hikmah Ahad kemarin di Jati Padang masih datang ya. Kita nggak tahu tuh aja ya. Semuanya juga bakal mati ya. Emang yang bagusnya sih ya, kalau mau mati itu sakitnya jangan lama-lama gitu. 3 hari dah gitu ya. Jadi ada kesempatan buat tobat gitu ya. Bagus kan ya, jangan lama-lama, kesianan keluarganya ya. Udah gitu biayanya mahal lagi ya. 2 rumah habis dijual mati juga ya. Ya. Jadi yang paling penting akhir. Yang kata Nabi, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Bagusin akhir dari semua urusan kami ya. Jadi takabur itu ru'yatun nafsi bi'ainil izzah, melihat diri dengan pandangan mulia. Padahal kita harus melihat diri saya nggak bagus. Mengapa? Karena kita yang tahu kan. Kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Orang lain bisa aja hormat sama kita, tapi kita yang tahu. Dan dosa-dosa kita ini alhamdulillah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Coba kalau semuanya
setiap dosanya ada titik di mukanya, penuh mukanya itu. Allah maha rahmat kepada umatnya. Ya, kita berbuat dosa nggak kelihatan, bahkan ditutupin oleh Allah. Kalau kita tobat diampunin, ya. Yang pertama, yang kedua, wa ru'yatul ghair, dan melihat orang lain bi'ainil haqarah, dengan pandangan kehinaan. Jadi yang namanya sombong itu melihat diri mulia, melihat orang hina. Wah, itu dosa besar. Ya. Dia khawatirkan su'ul khatimah, hati-hati. Ya. Merasa mungkin hartanya banyak, ya. Yang lain miskin, ya orang susah loh, gitu. Sombong dia, nggak boleh, karena kita nggak tahu kan. Ya, harta itu zinlun zail, seperti bayangan. Bayangan pagi ada, sore hilang, begitu harta. Ya. Dunia seperti air, ya. Nggak menetap, di kemana aja dah. Jadi jangan sampai ada di hati kita merasa kita lebih mulia dari orang lain, dan kita memandang orang itu hina. Mungkin nasabnya lebih bagus, dia nasabnya jelek, nggak dipandang, ya jangan. Atau jabatannya, ya dia nggak punya jabatan, dikagak hormatin, dikagak pandang, itu namanya menghina. Ya, meskipun dia nggak ngomong, di hatinya. Nah itu maksiatul qalb, itu yang bahaya. Ya. Jadi jangan sampai ada di hati kita merasa nih kita lebih bagus, enggak. Kita semuanya belajar. Ya, saya juga belajar. Ya. Dan belajar itu sampai mati. Justru dengan mengajar dan belajar, jadi kita tahu kelemahan kita. Tapi kalau nggak pernah ngajar, nggak pernah belajar, udah merasa alim, ya, nggak pernah baca buku, ya, udah merasa kan gue baca Rabibil Mustafa, gue ustadz gitu, ya. Ya. Udah merasa hebat. Gue kan mimpin arwah, ya. Gue kan baca khatam Quran, ya. Gue selalu baca doa arwah, ya. Merasa ustadz tadi gue, ya. Ya. Baru segitu doang, semua juga orang bisa. Ya. Saya jamaah saya di salah satu masjid di Rawamangun, Masjid Al-Hikmah, itu kalau maulid anak-anak kecil pada hafal semua. Nggak ada yang megang buku maulid, nggak ada. Semua bacanya dulu tuh Barzanji, ya. Yang pertama, rawi kedua, bersusun duduk tuh. Panggil sini. Rawi pertama, dua, tiga, nggak ada yang megang buku. Doanya nggak ada yang baca buku, hafal semua. Anak-anak kecil. Kita kayak kakek mesti megang buku juga. Malu bacanya salah mulu lagi. Cuma baca doang. Belum merasa hebat. Enggak. Ya, kalau kita sudah merasa alim, kita bodoh. Ya. Kalau kita sudah merasa alim, kita bodoh. Kalau kita hadir di majelis taklim dan kita merasa bodoh, ente alim. Tapi kalau ente sudah merasa alim, ente bodoh. Kita patokannya kata Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahinlah ilmu. Tapi kalau ente sudah merasa alim, itu berarti ente nggak minta ditambahin ilmu. Ustaz Kiai Jumadi, ini udah 2 kali datang nih, ya alhamdulillah. Ya. Jadi jangan ada perasaan di hati kita merasa lebih dari orang lain. Apakah harta, apakah jabatan, ya. Apalagi memandang orang hina. Justru kata Nabi, innamatul saruna wa tursakuna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu dikasih rizki, kamu diberi kemenangan sebab orang lemah. Yang ente anggap hina, dia yang nolong ente. Maka kata Nabi, ibu'uni fi du'afaikum. Carilah aku di tengah-tengah
orang yang lemah. Ya, jangan merasa sok gitu ya, justru tawadhu, cakep dah ya. Kenapa? Karena kita hidup pasti memerlukan orang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri, nggak bisa. Di dalam hal yang paling kecil pun kita memerlukan bantuan orang lain. Biasanya yang membantu itu orang-orang lemah. Kalau kita sakit umpamanya, yang menjaga kita di rumah sakit biasanya orang-orang lemah. Orang-orang kaya nggak mau jagain ya. Orang-orang lemah. Jadi hormatin orang lemah. Dia yang nolong kita, dia yang membantu kita, dia yang menjadi sebab kita mendapat rezeki. Aksu at-tawadhu'i, lawannya dari tawadhu. Tawadhu merasa rendah, merasa dia lebih hina dari orang lain. Lawannya tuh, kalau tadi tuh sombong, merasa dia lebih mulia dari orang lain dan dia menganggap orang lain itu hina. Kalau tawadhu, dia merasa dia hina, orang lain lebih mulia. Kalau begitu cakep tuh kita hidup ya. Jadi kita merasa dia lebih mulia dari saya ya. Saya belum apa-apa, dia orang baik gitu ya. Wal kibru yakunu bil manzilah. Al kibru, sombong itu biasanya di dalam manzilah. Manzilah itu kedudukan ya. Kedudukan umpamanya dia pengurus masjid umpamanya ya. Biasanya orang ya, kalau sudah punya sesuatu pasti beda, sombong ya. Dalilnya innal insana la yatgha al-husna. Tuh patokannya. Sesungguhnya manusia akan sewenang-wenang saat dia merasa dia udah cukup. Dia merasa dia udah kaya. Kayak ini, lagi begini nih biasa, entar jadi pengurus masjid beda. Jalannya beda, duduknya beda. Biasanya begitu ya. Itu baru pengurus masjid doang tuh ya. Udah lain. Padahal sebelum jadi pengurus biasa aja, pas diangkat aja udah lain dah ya. Di rumah juga sama bini lain juga, gua kan pengurus masjid. Itu penyakitnya itu ya. Bukannya dia beristighfar, ini amanat, ini tanggung jawab, saya di hadapan Allah. Nanti bagaimana nih kalau saya nggak melaksanakan kewajiban saya? Bukan bangga, bukan pengurus masjid ya. Duduknya juga di depan duduknya ya. Beda kan, ada nggak pengurus masjid duduk di belakang sini, di depan? Nggak ada, di depan duduknya dia ya. Mundar mandir ya. Ganggu orang lagi ngaji itu ya. Ada aja tuh jalan sono, jalan sini ya. Ya. Beda, itu baru segitu tuh. Bagaimana kalau jadi presiden umpamanya, wah udah dipijak-pijak kita ya. Itu satu contoh. Itu tabiat manusia, kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya ya. Makanya khalifah-khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sangat takut ya. Dari apa? Dari siksaan Allah kalau dia sewenang-wenang ya. Umar bin Abdul Aziz pada Masya Allah khalifah adil, cuman 2 tahun doang terus meninggal ya. Jadi begitulah supaya kita melihat diri kita hina, melihat orang lain mulia, cakep dah ya. Sehingga kita nggak sewenang-wenang ya. Melihat orang di mana aja ya. Di jalan, di pasar, di kantor ya. Kalau kita menjadi pemimpin, anak buah kita hormatin. Karena kalau anak buah kita nggak demen sama kita, nggak sukses kita. Apalagi kerja tim ya. Anak buahnya nggak dihormatin umpamanya, pimpinannya pelit umpamanya ya. Pada nggak kerja anak buahnya ya. Apalagi sombong, angku ya. Kan ada di TikTok banyak tuh gitu yang sombong-sombong gitu ya. Lihat TikTok tuh, lihat tuh gimana itu.
bukan buat senang-senang, ambil ilmunya begitu ya. Jadi jangan sampai ada di hati kita merasa mulia sedangkan orang lain hina. Jadilah seperti orang yang tawadu, yang melihat dirinya hina tapi melihat orang lain mulia. Jadi kibar itu bil manzilah. Kalau ujub bil fadilah. Nah ini ya. Wal ujubu yakunu bil fadilah. Ujub itu bahasa Indonesia kan ujub kan, ta'ajub, merasa bangga. Bil fadilah, dengan kemuliaan. Umpamanya dia ngaji, sono kemarin dia ngaji, gua dong nih penuh 1 minggu dari mulai maghrib, isya, subuh. Bangga, ujub namanya itu ya. Atau ibadahnya, puasanya, dalam kemuliaan dia merasa lebih mulia dari orang lain, itu ujub namanya itu ya. Tapi sebenarnya sama juga sih ya, takabur, ujub sama. Tapi kalau takabur dengan mansilah, kedudukan. Kalau ujub dengan fadilah. Fadilah itu maksudnya kelebihan dia di dalam ibadah umpamanya, di dalam bersedekah, di dalam berbuat baik, akhirnya ujub. Nah, kalau ujub udah bahaya. Dan setan masuk di situ. Kata setan, lu lebih bagus, lu lebih mulia, lu lebih terhormat. Oh iya ya, oh iya. Nah itu akhirnya dipandanglah orang dengan pandangan hina. Jangan ya. Suami begitu juga harus menghormati istri ya. Jangan merasa mentang-mentang suami ya, istrinya ya, dipijok, ditendang ya. Istri mau bagaimana ya? Dia mau lari kemana? Bapak ibunya kagak ada ya. Udah biarin dari situ, dipijok lagi, tendang lagi. Tapi beranak tiap tahun itu ya. Karena suami kejam itu ya. Makanya kata Nabi itu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Suruh tuh penceramah bahas ini hadis. Ya, kalau maulid itu ya banyak ibu-ibunya ya. Jangan buat orang laki doang. Ya, buat ibu-ibu juga ya. Kasih tahu ya hak-hak ibu-ibu itu ya. Banyak kan hak suami doang, ibu-ibu kagak ya. Itu namanya itu diskriminasi namanya itu ya. Kalau nggak ada ibu-ibu susah kita ya. Kalau nggak ada ibu-ibu nggak bisa masuk surga gitu ya. Sembahyang nggak khusyuk, makan nggak khusyuk ya. Untung ada ibu-ibu ya, ya. Kayak doain ibu-ibu supaya sehat gitu ya. Ya, jadi suaminya bisa ibadah ya, bisa kerja gitu ya. Jadi kalau kita menghormati istri, maka hidup kita jadi mulia. Yang kata Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Keluarganya di sini maksudnya istri, anak. Ya. Yang paling bagus tuh, wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Dan aku sebaik-baik keluarga. Coba lihat tuh. Nabi mengatakan tuh, wa ana khairukum li ahli. Dan aku sebaik-baiknya orang yang baik kepada keluargaku. Rasulullah SAW. Maka semua istrinya memuji. Ya. Semuanya pada pengen masuk surga bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi ini hadis ini nih, nanti kalau ada maulid tolong dibahas gitu ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya ya. Jangan sombong, mentang-mentang dia orang kaya, bini orang miskin ya. Dikit-dikit lu kan orang susah lu, kalau nggak nego nggak makan lu. Coba kesianan kan ya. Udah tahuan susah dia ejek-ejek mulu lagi ya. Dalam hatinya nggak perlu mau sama gua gitu ya. Jadi nggak boleh ya mengejek orang harta ya, atau kedudukan ya, atau nasab. Bukan nasab lebih bagus, nggak boleh. Justru semakin bagus nasab harusnya semakin bagus akhlak ya, bukan buat sombong-sombongan ya.
Buat apaan? Ya, hidup sebentar. Ya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Ya. Kalau udah mati, udah. Ya. Ngerinya kita mati orang pada sujud syukur. Coba. Alhamdulillah dia mati enak lah. Coba. Justru ketika kita mati orang pada nangis. Cakep nggak tuh gitu? Nah, itu berarti orang baik tuh, gitu ya. Jangan sombong. Famutakabbiru yajillu nafsahu. Orang yang sombong yajillu, jalil, jalalu, jalil, merasa mulia. Nafsahu dirinya an rutbatil muta'allimin, dari memandang jabatan orang yang lagi belajar. Dia merasa lebih daripada orang lain, sehingga dia nggak mau belajar, dia nggak menuntut ilmu, ya. Dia nggak hormatin orang. Justru malaikat saja, itu kata Nabi, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang lagi thalabul ilmi. Malaikat datang, diletakkan sayapnya itu, malaikat punya sayap. Diletakkan sayapnya itu tanda malaikat tawadu kepada orang yang lagi belajar. Makanya ini thalabul ilmi ini harus dihormatin. Ya. Ini orang paling baik itu nggak ada lagi tuh. Khairun nas kata Nabi, ala wajhil ardi al muallim wal muta'allim. Sebaik-baik manusia di muka bumi, muallim, guru, al muta'allim, murid. Nggak ada lagi. Maka dalam hidup kita nih sehari-hari, kadang-kadang kita jadi guru, kadang-kadang kita jadi murid, bergantian, berputar. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa janilun, merasa agung, merasa besar. Wal mu'jibu, dan orang yang ujub, mustakthirun fadlihi, dia merasa kemuliaannya banyak. Ya. Dia merasa dia udah terhormat, orang mulia. Dia merasa orang soleh. Dia merasa udah hafal Quran. Dia merasa udah ahli ibadat. Mukthirun, dia menjemput-jemput fadlihi, kemuliaannya. Itu ujub namanya itu, ya. An istizadi al muta'addibin, sehingga dia tidak mau lagi menambah ilmunya untuk melihat orang-orang yang beradab, ya. Karena dia udah merasa hebat. Jadi orang yang ingin mencari adab, yang ingin menambahkan adabnya, akhlaknya, dia merasa itu rendah. Saya udah ngaji, saya udah hafal Quran, saya udah baca selawat, saya udah zikir, saya udah tahajud, disebut-sebut tuh, merasa udah banyak keutamaannya. Itu ujub. Dan di situ tuh ketika kita ujub, setan masuk. Oh, setan itu mengganggu kita, nggak pernah berhenti. Kita lagi ibadah digangguin, supaya ria, supaya ujub, supaya sombong, supaya merasa lebih bagus dari orang lain. Kalau kita nggak ibadah digangguin supaya berbuat maksiat. Jadi nggak pernah berhenti 24 jam setan mengganggu. Yang lagi ibadah digangguin, yang lagi berbuat maksiat digangguin. Yang ketiga, wal hirsu bil qanaah. Al hirsu itu kalau bahasa kita rakus. Sifat rakus jelek, ya. Nggak ada orang demen rakus, ya. Apalagi rakus kekuasaan, ya. Udah dia jadi presiden, anaknya lagi, mantunya lagi, itu rakus itu, ya. Orang kalau rakus nggak ada kebaikannya, ya. Ya. Jadi kalau kita menjadi beban bagi keluarga kita, nggak apa-apa, ya. Ya. Seorang menjadi beban bagi keluarganya nggak apa-apa. Kalau yang ini satu keluarga menjadi beban negara, ya. Menjadi beban rakyat itu, ya. Orang kalau nggak punya malu, nggak ada kebaikannya. Al haya'u minal iman.
Malu itu sebagian dari iman. Kalau nggak punya malu, nggak ada kebaikannya. Jadi orang yang nggak punya malu jangan dihormatin. Dia sendiri aja kagak hormatin dirinya. Makanya kalau kita pengen hidup tenang, al-qanaah. Yang kata orang Arab, al-qanaatu kanzun. Qanaah itu adalah perbendaharaan harta yang begitu banyak. Ya, kalau kita qanaah itu maksudnya itu kita puas, kita terima, kita bersyukur dari apa yang Allah kasih. Udah cukup. Tapi kalau hirsun itu merasa nggak puas, ya, cari lagi. Nah itu tabiat manusia. Ya, andai kata Nabi, andai kata dikasih 1 lembah emas, pasti dia ingin lagi 1 lembah emas lagi. Udah punya 2 lembah emas, pasti pengen 3 lembah emas. Kata Nabi itu, lembah itu 1 kampung lah. Ya. Emas isinya masih pengen lagi. Kata Nabi, sampai dia mati. Itu tabiat manusia. Tapi dalam Islam diajarkan supaya kita memiliki sifat qanaah. Kalau rakus, hati kita nggak tenang. Ya. Nggak ada ketenangan. Rakus jabatan, rakus harta, rakus kekuasaan, rakus perempuan. Ya, udah atuh pengen kawin lagi. Ya. Udah 2 pengen lagi. Ya. Biasanya kalau udah atuh, dia bertahan tuh, kuat. Tapi kalau udah nambah atuh lagi, pasti dah tuh kesononya lancar lah tuh. Ya. Ya. Makanya yang udah atuh nih jangan coba-coba gitu. Ya. Sekali ente 2 bakal pengen lagi. Ya. Ya. Andai kata bininya 10, nih masih pengen lagi nggak? Boleh tuh. Bininya 100, masih pengen nggak? Masih pengen. Itu rakus namanya itu. Yang bagusnya qanaah. Atuh aja dah. Ya. Atuh itu diperlakukan dengan baik dah. Gitu. Ya. Bagus nggak begitu? Tapi bukan berarti kita menghina yang 2, nggak apa-apa. Kakek saya bininya banyak. Ya. Jadi kalau ikut keturunan, saya keturunan kawin banyak sebenarnya. Ya. Cuman kakek saya setiap bininya dikasih tanah, dikasih rumah, gitu. Biar diceriin juga pada girang, gitu. Karena apa? Karena ada rumahnya, ada tanahnya. Gitu. Kalau sekarang kawin bini muda, numpang sama bininya. Bandar rugi tuh ya. Jadi kalau kita mau kawin lagi tuh kita kasih rumah gitu ya, kasih kontrakan itu. Nanti ceriin juga digirang, kawin lagi, bikinin rumah lagi gitu. Ya, andai kata mau gitu. Makanya kebanyakan tuh orang-orang dulu tuh yang lebih dari 1 orang kaya. Ya, ini yang model begini, mau 2 atau aja udah payah banget. Ya, jadi harus ada qanaah. Udah biarin dah, atau dah, ya. Jangan lihat-lihat yang lain gitu. Karena kalau kita lihat yang lain, pasti yang lain lebih bagus. Pasti, nggak ada yang mengatakan cakapan bini gua, nggak ada. Kau udah lama kawin, kecuali baru pertama, ya. Itu pasti, itu tabiat manusia. Hirsun, rakus. Lawannya qanaah. Qanaah menerima, puas. Apa yang Allah kasih segitu, ya udah segitu dah. Nah itu yang paling mahal. Apalagi zaman sekarang, zaman orang pada nonjolin hartanya, ya. Nonjolin kekayaannya di depan orang, ya. Makan roti aja 400.000 dipamerin, coba. Mengapa 400.000? Banyak orang kita yang makan roti jutaan gitu, ya. Baru makan roti sepotong aja, ya. Pamerin, ya. Cakep nggak tuh begitu? Itu sombong, itu angkuh. Mending duit dia, duit orang bayarin, ya. Nggak malu itu, ya. Itu satu contoh. Ya. Kenapa? Hirsun, ya. Kita dalam Islam nggak boleh, ya. Kita harus memiliki sifat qanaah. Fal hirsu huwa al istihadu fi syai'in yatlubuhu. Hirsun adalah al-ijtihad,
Dia bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan semua tenaganya, semua pikiran, semua yang dimiliki, habis-habisan. Untuk apa? Fi syai'in, untuk mendapatkan sesuatu yatlubuhu, yang dicari. Cari harta, sungguh-sungguh siang malam terus, nggak ada puas-puasnya. Udah dapat, pengen lagi, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak istirahat. 3 bulan ambruk, habis duit yang dikumpulin buat berobat itu. Ya. Saking rakusnya kita qanaah, ya, udah dapat istirahat, tidur, sama keluarga, sama anak, ntar cari lagi begitu. Ya, jangan terlalu rakus. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya rugi di kesehatan, rugi di keluarga karena jarang pulang, nyari duit mulu. Ya. Ada nggak yang begitu? Nah, kesianan bininya, kesianan anaknya, saking rakusnya. Ya. Enggak, udah dapat untung, udah pulang, sama keluarga, istirahat, sama anak, ya, tidur, ya, waktu tidur. Ya. Jangan begadang cari duit, ya. Nggak ada puas-puasnya. Maka zaman sekarang al-qanaatuh, merasa cukup. Tapi kalau dia rakus, semua dikeluarkan, semua tenaga, semua pikiran, semua apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang dia ingini. Kebalikannya, wal qanaatu hiya ar-ridha bil qismah. Qanaah itu adalah redha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, fisiknya begini, ya udah. Ilmunya segini, ya udah. Rizkinya segini, ya udah. Istrinya, anaknya segini, ya udah. Apa yang Allah kasih, dia redha. Itu namanya qanaah. Nah itu susah. Biasanya kita nggak pernah puas. Biasanya gerutu mulu, beginilah. Ya, maka kita terima aja. Ya, udah, supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita bahagia. Rugi hidup, harta banyak, tidur nggak tenang, hati nggak bahagia. Buat apa? Akhirnya mati juga. Di dunia nggak bahagia, di akhirat belum tentu bahagia. Akan ditanya. Udah dipungutin berasnya, ya. Dia nggak mungutin tahu nih, ya pas mau berhenti dipungutin gitu. Ya. Baiklah, kita baca surah Fatihah. Ya, anak-anak kita yang akan dikhitan. Ya. Ahmad Ropi Priyambodo bin Ramdhani, Samir Mail Pranoto bin Bapak Sunoto, Albi Farjana Khairuddin bin Bapak Ngadidin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur panjang, Allah jadikan anak-anak yang salihin, yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa, dan berbakti kepada orang tua yang menginfakkan hartanya. Ya, alhamdulillah. Haji Agus Rahman ini begini, ini dananya sekali kumpul 1.600.000, 1.700.000, segini doang. Apalagi gabungan, ya. Yang gabungan aja kadang-kadang cuma 2 juta. Ini Wikoya ini luar biasa, ya. Jamaahnya Masya Allah, ya. Pengajian segini doang terkumpul 1.600.000, 1.500.000, ya, 1.400.000, Masya Allah, ya. Itulah orang yang menginfakkan hartanya, Allah ganti, ya. Nulah Allah berikan keberkahan, umur panjang, sehat, walafiat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفيه نعمه ويكافئ مسعينه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم واستعنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf.